Hari ini ada teman saya yang sharing artikel, ya headline-nya lah judulnya gitu ya, sorry. Eh, Cari uang makin susah, tapi ngebuang uang makin makin gampang gitu katanya ya. Jadi susah cari uang, tapi keluarnya cepet banget ya. Mungkin ada benernya juga, tapi kalau menurut saya tidak seperti itu. Cari uang makin susah, ya kita sebagai manusia hanya diwajibkan oleh Yang Maha Kuasa berusaha atau berikhtiar dan berdoa. Hasil kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dalam berusaha itu kita juga harus kreatif. Ketika berdagang juga harus cari cara-cara baru yang bisa menarik bagi pelanggan. Tapi tentu tidak boleh membohongi pelanggan cara-cara baru itu. Ya. Terus kalau ya bekerjalah dengan baik, kasih ide-ide kreatif, inovatif kepada pimpinan yang nantinya kalau diterapkan ke perusahaan bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik kinerjanya. Kemudian ya berdoa. Jadi ya sekarang memang kalau kita hanya mengandalkan dari gaji itu agak sulit. Jadi kita juga harus misalnya memiliki pekerjaan sampingan tapi tidak mengganggu pekerjaan utama gitu ya, yang mungkin muncul dari hobi. Let's say katakan saya juga pengajar di sebuah universitas, ya salah satu yang saya lakukan ya sekarang ini seperti buat video seperti ini, sharing di YouTube saya, dapat tambahan pendapatan, alhamdulillah, besar kecilnya tidak masalah gitu ya, yang penting pertama bermanfaat dulu. Atau ya kita bisa berinvestasi, tapi investasi yang benar ya, jangan investasi bodong gitu loh. Jadi masalah kayak cari pekerjaan dari dulu ya sama, nggak mudah kok memang. Angka pengangguran di Indonesia ya memang tinggi, dari dulu pun sama, nggak tahun-tahun ini aja gitu ya. Jadi ya yang penting Anda mau berusaha, Anda mau berdoa, insya Allah kalau memang rezeki Anda akan dapat. Dan rezeki itu juga jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi bermanfaat, berfaedah bagi kita. Kalau saya sendiri, pengalaman saya selama ini bekerja sejak berapa ya, tahun 1999 ya, berarti 26 tahun yang lalu. Kalau saya bekerja keras, itu uang yang saya peroleh, insya Allah itu bermanfaat untuk dibelikan makanan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan alhamdulillah pasti ada lebihnya. Tapi kalau uang yang saya dapat dengan tidak bekerja, katakanlah diundang rapat, nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih masukan, cuma duduk, diam, dapat duit, ya uangnya bisa langsung habis dipakai untuk apa. Jadi harus pinter-pinter lah dalam upaya untuk mencari rezeki yang nantinya digunakan untuk menghidupi keluarga kita dan keluarga besar. Terus yang kedua, cara buangnya kok gampang banget sekarang ya. Nah itu kembali lagi ke kita. Kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebetulnya yang gampang untuk ngeluarin duit itu keinginan-keinginan gitu loh. Kebutuhan sih enggak. Katakanlah kita mau ngeteh ya, Anda punya banyak pilihan teh atau ngopi yang saset juga ada gitu ya. Tapi kalau Anda mau ngopi terus terlihat flexing, terlihat kayaknya sukses, ya mungkin Anda ngopinya di kedai-kedai kopi yang mahal. Nah, ya kan? That's keinginan, wants, not need. Sama kayak makan, kalau kita lapar itu kebutuhan, ya kita makan cukup nasi, sayur, telur ya udah cukup sebetulnya. Tapi kalau keinginan kan maunya makan di resto terkenal, makanannya enak. Nah itu semua keinginan. Jadi tinggal tergantung kitanya sih, kita prioritasnya apa, mau kebutuhan atau keinginan. Memang sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak orang itu flexing gitu ya, memenuhi keinginannya ya agar dapat validasi dari orang bahwa dia tuh sukses. Nah, Anda perlu itu nggak? Itu dulu aja deh. Anda perlu itu nggak? Nah, ya. Jadi pengeluaran kita itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan, keinginan juga pasti ada, tapi tidak terlalu besar, dan kita menabung dan berinvestasi, insya Allah uangnya makin banyak. Kan gitu aja. Tapi kalau keinginannya terlampau banyak dan maunya diikutin terus, nanti kalau nggak punya uang bisa pakai pinjol dan segala macam, ya itu namanya Anda menggali lubang sendiri. Jadi tadi fokus mencari rezeki yang halal satu ya, dengan bekerja keras dan yang lain-lain. Kedua, hemat dari pengeluaran.
prioritas adalah pemenuhan kebutuhan dulu. Itu selesai baru keinginan. Dan ada yang ditabung dan diinvestasikan untuk kebutuhan ke depan. Karena kebutuhan ke depan kita nggak tahu. Semakin tua misalnya, mungkin penyakit menggerogoti. Nah, itu berobat juga perlu uang. Anak sekarang masih kecil atau masih sekolah SD, nanti dia akan masuk ke universitas. Uang kuliah pasti tiap tahun naik ya, seiring kenaikan inflasi lah minimal. Ya, kebetulan nanti kita akan menikahkan anak kita juga, yang perempuan, menyediakan dana. Nah, itu semua perlu dana yang harus kita kumpulkan dari waktu, katakanlah awal bekerja ya, atau membina keluarga. Atau sekarang pun nggak apa-apa, yang Anda sudah berumur 40-an, 45, nggak ada salahnya sekarang, atau 50 ya, mulai mencoba hidup lebih hemat, kemudian mulai menabung dan berinvestasi, karena kebutuhan ke depan juga masih banyak. Dan ya kan rata-rata harapan umur di Indonesia juga makin lama makin bertambah gitu ya. Jadi kita berharap nanti ketika kita sudah pensiun, tidak lagi bekerja, kita masih bisa menikmati hidup seperti kita sebelum pensiun dengan berbagai penyesuaian. Oke, tetap semangat.